Oke, selamat pagi ya. Kita lanjutkan untuk materi ya perancangan konstruksi geoteknik ya. Kita lanjutkan mengenai kemarin ya, persyaratan penentuan titik dan kedalaman. Nah, sekarang ini ada persyaratan jumlah minimum ya, benda uji yang disarankan. Jadi nanti benda ujinya berapa yang diperlukan ya. Jadi nanti di sini berdasarkan yang pertama ada, jadi nanti bisa dilihat di dalam tabel ya. Jadi yang pertama adalah untuk sifat-sifat fisik ya, atau indeks ya, sifat-sifat indeks atau klasifikasi ya. Jadi itu nanti berapa perlu ya sampelnya atau tabung sampelnya, benda ujinya ya, itu nanti disyaratkan di sini ya. Jadi untuk kadar air tesnya berapa ya, jadi di sini mungkin kita berikan ini nanti deskripsinya. Ini nanti ya jumlah minimum benda uji ya, jumlah minimum benda uji ya. Jadi nanti di sini ada satuannya, jadi maksudnya satuannya berapa ya, pengujiannya berapa banyak ya, atau tesnya berapa tesnya ya, satuan, kemudian nanti pengalaman sejenis ya. Pengalaman sejenis ini maksudnya misalnya di lokasi itu pernah dilakukan pengujian dan nanti dianggap sebagai pengalaman sejenis. Itu nanti di sini ada ya A ya, sifat indeks ya, atau klasifikasi. Jadi nanti ada atau distribusi butiran ya, ada kadar air ya, misalnya kadar air. Jadi tesnya, banyak tesnya nanti ya. Di sini dilakukan tes ya. Nah, di sini ada disyaratkan ya. Jadi misalnya ini pernah ada ya. Jadi misalnya tidak ada, jadi tidak pernah ada pengujian atau ya sejenis di lokasi itu, jadi ujinya tidak ada, kemudian ada ya, kemudian sangat banyak ya. Jadi pengujiannya sudah sangat banyak ya, banyak. Maka kalau tidak ada nih syaratnya 4-6 ya pengujian yang harus dilakukan untuk tes kadar air ini ya. Kemudian kalau ada misalnya boleh 3-5, jadi terserah berapa. Kemudian kalau banyak mungkin cukup 2-4 ya. Nah, ini ada semua nanti ya, mungkin saya nggak usah menjelaskan satu persatu, jadi masih bisa dilihat di tabel ini ya nanti. Jadi nanti ini adalah sifat fisik, kemudian ada sifat mekanik ya, atau mekanikal. Nanti ada uji geser ya, ada uji konsolidasi ya, dan sebagainya. Di sini ada semua tercantum ya, yang disyaratkan ya, banyak pengujiannya berapa ya, ada atau tidak sebelumnya, nanti bisa dilihat di sini ya. Kemudian nanti bisa dilihat juga uji klasifikasi tanah
jenis tanahnya ya, tanah lempung, tanah lano, tanah pasir ya, atau berpasiran kerikil ya. Nah itu nanti juga yang terganggu tidak terganggu ya. Nanti di sini ada semua ya, kadar air, berat isi ya, berat jenis ya, batas sadar berat ya, kuat geser ya, permeabilitas ya. Nah, ini semua nanti ada di sini. Jadi nanti di sini ada yang normal dilakukan, itu tandanya adalah tanda X atau Q kali, kemudian yang mungkin untuk ditentukan ya tidak selalu mewakili, jadi perlu ditentukan sendiri, itu dikasih tanda X dalam kurung ya, itu tadi membedakannya ya. Nanti bisa dilihat dari keperluannya sesuai dari yang ada tercantum di sini ya. Kemudian nanti untuk uji laboratorium ya, penentuan parameter geoteknik ya, jadi nanti apakah kerikil, pasir, lano, lempung ya, lempung terkonsolidasi, lempung organik ya, dan sebagainya. Ini juga ada di sini ya, jadi nanti kuat gesernya ya, kepadatannya ya, nanti di sini ada juga timbulnya simbol-simbolnya. Nanti misalnya BDD itu adalah penentuan kepadatan ya, jadi perlu dilakukan pengujian kepadatan maksudnya. DSS pengujian geser langsung sederhana, itu berarti nanti yang perlu dilakukan ya. Kemudian DED pengujian konsolidasi atau pengujian odometer ya. Jadi di sini nanti bisa dilihat ya dari jenis tanahnya ya, kemudian apa yang diperlukan ya. Oke, mungkin itu yang masalah pengujian ya, pengujian di laboratorium ya. Mungkin kita lanjutkan ya. Jadi masalah untuk persyaratan dari SNI tadi sudah kita berikan ya. Cuma persyaratan yang tentunya yang berkaitan dengan tanah ya, atau pengujian dan sebagainya. Nah, ini nanti kita lanjutkan persyaratan yang berhubungan dengan konstruksinya. Jadi ini kita ambil aja ya. Jadi nanti yang bahasan yang selanjutnya yang kita perdalami adalah nanti masalah struktur penahan tanah ya. Jadi bahasan kita nanti ya, karena banyak struktur yang ada di geoteknik ya. Jadi ini salah satunya yang akan kita dalami nanti ya. Jadi misalnya ada bangunan jembatan ya, bangunan gedung dan sebagainya, pondasi gedung dan sebagainya, pondasi jembatan ya, kemudian jalan ya, kemudian banyak macam ya, menara dan sebagainya. Nah, intinya nanti yang akan kita bahas sampai tuntas ya. Jadi dari awal tadi ya, syarat-syarat, kemudian data-data yang diperlukan untuk pembangunan suatu struktur penahan tanah, itu nanti yang akan kita dalami sampai perencanaan, sampai didapatkan ya bentuk atau dimensi juga nanti telah dari penahan tanah itu sendiri ya. Jadi nanti berbagai macam ya bentuk penahan yang kita berikan nanti ya. Kemudian nanti apa sih yang akan kita tinjau, kan seperti apa nanti terhadap keamanan dan sebagainya ya. Nanti
intinya bahasan kita nantinya adalah struktur penahan tanah ya. Nah, untuk awal-awal ini kita masih menggunakan SNI ya. Jadi dari mungkin teori-teorinya untuk ruang lingkupnya sendiri ya, pekerjaan penahan tanah itu persyaratan perundangan pada pasal ini berlaku untuk struktur-struktur penahan tanah pada pekerjaan galian maupun timbunan ya, pada material tanah ya. Struktur penahan tanah ya pada sistem penunjangnya yang dibahas meliputi nanti dinding penahan ya, kemudian embedded ya, wall ya, soil nailing ya, dan sebagainya. Kemudian untuk dinding penahan ya, jadi nanti untuk dinding penahan tanah ya, untuk dinding penahan tanah ya, itu nanti untuk ruang lingkupnya ya, dari pasal ini menyajikan persyaratan-persyaratan data dan tata cara perancangan dinding ya penahan tanah. Jadi nanti ada beberapa tipe ya dari dinding penahan tanah ini, yaitu ada tipe gravitasi ya, kemudian ada tipe semi gravitasi ya, kemudian nanti ada tipe cantilever ya. Jadi nanti untuk dinding penahan tanah itu ada tergantung dari nanti merencanakannya, ada yang gravitasi mengandalkan berat sendiri daripada dinding, kemudian nanti ada yang semi gravitasi itu ada dinding yang dipasangi tulangan ya, jadi tulangan dari baja tentunya ya, baja tulangan nanti kita ya masukkan di dalam struktur daripada dinding penahan itu sendiri. Kemudian ada tipe ya cantilever. Nah, cantilever ini adalah terbuat dari ya konstruksi nantinya adalah beton bertulang ya. Jadi nanti ada 3 macam yang bisa kita terapkan di dalam dinding penahan tanah tadi ya. Gravitasi, semi gravitasi, dan cantilever ya. Kemudian untuk dinding ya, jadi penahan tanah di ya dinding tipe gravitasi ya, mungkin saya bacakan aja ya, nanti nanti bisa dibaca di ya fotokopian nanti ya. Jadi tipe gravitasi ya. Gravitasi dan semi gravitasi ya, dan semi gravitasi ya. Dinding penahan tanah gravitasi terbuat dari pasangan batu kali ya, atau batu pecah ya, atau batu belah ya. Jadi untuk gravitasi terbuat dari pasangan batu ya, batu kali atau batu belah ya, karena mungkin kalau di sini nggak ada sungai, nggak apa, mungkin kalau itu berarti batunya nggak diambil dari sungai, tapi kalau kayak di Jawa sana banyak sungai, bisa disebut dari batu kali atau batu sungai ya. Kemudian itu untuk tipe gravitasi ya, jadi nanti terbuat dari ya pasangan batu ya, yang mana batunya berupa batu belah atau batu kali ya. Kemudian untuk yang ya, atau juga bisa berbuat dari beton tidak bertulang ya, yang mengandalkan bobot saja. Jadi gravitasi ini adalah bobotnya, nanti mengandalkan bobot daripada dinding penahan itu sendiri ya, ya untuk menjaga stabilitas daripada dinding itu. Kemudian untuk dinding
tipe gravitasi ini tidak ekonomis karena ukurannya besar ya. Jadi nanti dia ekonomis untuk menahan tanah yang tinggi ya. Kalau sampai tingginya sampai 6 meter, 7 meter maka tidak ekonomis ya, terlalu perlu bahan yang banyak karena dimensinya nanti tentunya harus besar supaya aman terhadap bahaya-bahaya yang terjadi ya. Kemudian pada banyak kasus sejumlah kecil pembesian diberikan untuk minimalkan ukuran daripada dinding penahan tanah itu ya. Nah, dinding penahan ini dengan dimensi yang lebih kecil dan dengan sedikit penulangan ya, maka ini yang disebut dengan semi gravitasi ya. Jadi nanti ukuran dindingnya agak diperkecil tapi di situ diselipkan atau ditambahkan besi tulangan ya, dari besi ya, besi tulangan ya, kita masukkan di dalam pasangan itu sendiri ya. Dari dimensinya tadi bisa diperkecil ya. Itu adalah yang tipe ya semi gravitasi. Jadi mengandalkan berat, masih juga mengandalkan berat daripada dinding penahannya sendiri ya. Kemudian ada yang berikutnya adalah cantilever ya. Jadi nanti tipe cantilever. Nah, cantilever ini terbuat dari terbuat dari beton bertulang nanti ya. Jadi untuk menahan tanah yang tinggi ya, dengan tetap menjaga dinding vertikal yang tipis ya, maka sistem dinding penahan tanah cantilever perlu diperkuat dengan rib-rib beton ya. Jadi nanti dengan menahan ya, dinding penahan ya tanah cantilever ini terbuat dari beton bertulang ya, dengan dimensi ya yang relatif tipis ya dibanding dengan dari pasangan batu atau pasangan batu ya tadi ya, batu kali atau batu pecah ya. Sebab bobotnya sendiri dinding penahan ini atau cantilever ini mengandalkan pada bobot massa tanah ya. Jadi nanti bukan bobot daripada dindingnya tapi bobot tanahnya nanti yang akan diandalkan untuk mampu menahan daripada bahaya-bahaya atau gaya-gaya yang bekerja ya. Jadi nanti untuk yang tipe cantilever ini ya. Nah, nanti untuk dinding penahan tanah yang terbuat dari cantilever ini cocok untuk menahan tanah yang lebih tinggi ya, hingga sampai 8 meter ya. Jadi jangan sampai ke 8 meter kita bisa menggunakan cantilever ya. Seringkali dinding penahan ini ya masih berdiri atau duduk di atas tanah jelek ya, karena itu terkadang diperlukan perkuatan di bawahnya ya. Perbaiki daya dukung tanahnya, biasanya bisa dipasang nanti ya pancang ya di bawah daripada dinding cantilever tadi, bisa dipasangkan tiang-tiang pancang ya yang pendek mungkin ya, nggak terlalu panjang ya di bagian muka ya, disambung dengan base slab ya atau tiang pendek ya, agar tidak mengalami kegagalan geser ya, agar tidak tergeser ya. Kemudian nanti selain ketiga ini tadi ya, ini tadi ada gravitasi, semi gravitasi, cantilever. Nah, nanti di cantilever tadi bisa ditambahkan nanti dengan counterfort ya. Jadi di dalam cantilever tadi nanti ditambahkan ya counterfort ya, bangunan atau berupa rib-rib ya. Nanti dengan jarak-jarak tertentu pada dinding penahan yang terbuat dari cantilever tadi nanti bisa dipasangi rib-rib
dari beton juga ya. Jadi nanti kita bisa lihat di sini ya. Oke, kemudian nanti ada persyaratan teknis ya. Jadi nanti persyaratan teknis. Persyaratan teknisnya. Dari dinding penahan tadi ya. Ya. Dari dinding penahan tadi ya. Dinding penahan tadi ya, penahan. Persyaratan teknisnya ya. Nah di sini ada dimensi tipikal dinding. Jadi nanti untuk apa namanya yang tipe gravitasi tadi ya, misalnya seperti ini. Nah, ini misalnya terbuat dari pasangan batu tadi ya. Nah, di sini ada persyaratannya ya. Untuk lebarnya itu B-nya. Ya, jadi ini misal tingginya adalah H. Misalnya di sini ada muka tanahnya ya. Nah, ini nanti ada syaratnya ya, atas juga Pak, paling atas itu adalah 0,3 meter ya. Kalau membangun nanti 0,3 meter sampai ya H/12. H/12. Jadi selama masih memenuhi ini ya masih diperbolehkan ya sampai H/12. Hanya berapa ya, bagi 12 tadi nanti boleh lebih dari ini ya, dan nggak usah terlalu masih dalam antara ini 0,3 meter sampai H/12 itu misalnya direncanakan ya. Kemudian untuk kemiringannya juga di sini disyaratkan minimum 1/48 ya. Jadi 1/48 itu maksudnya, jadi kalau ini 1 ya, sini ke vertikalnya nanti 48, jadi ini 1 misalnya 48 ya minimal ya. Jadi boleh misalnya lebih dari itu, misalnya 1/30, 1/10 ya boleh ya. Nanti seperti apa ya, nanti tinggal kita yang merencanakan. Nah di situ untuk B itu adalah 0,5 sampai 0,7 H ya, 0,7 H. Kemudian untuk tebalnya ini itu adalah sama dengan D, itu adalah sama dengan H/8 sampai H/6 ya. Jadi masih diperbolehkan. Nah, kemudian di sini syaratnya di sini adalah D/2 ya. Ya. Sampai D ya, jadi ini boleh D/2 sampai dengan D ya, jadi boleh sama dengan D atau D/2. Ini sama juga sebelah sini ya, D/2 sampai dengan D, jadi boleh sama dengan D atau separuh D nya ya. Nah itu untuk yang tipe gravitasi ya, ini yang tipe
gravitasi. Kemudian yang cantilever, ya. Cantilever itu lebih tipis, ya. Nah, ini sama, ya, 0,3 minimum, ya. Di sini 0,3 meter minimum, ya. Kemudian sama ini H. Kemudian kemiringannya sama, ya, minimum 1/48 tadi, ya, kemiringan ya, kemiringan sini, kemiringan, ya. Kemudian di sini nanti lebarnya di sini adalah B/3, ya, B/3. Nah, ini lebarnya ini adalah sama B tadi, ya. Ini 0,4 sampai dengan 0,7 H, ya, lebarnya, lebar bawah alas daripada dinding tuh, ya, atau kantil. Kemudian untuk di sini D-nya adalah H/12 sampai H/10. Jadi nanti mana yang, ya, digunakan, ya. Ya, jadi nanti nah, nanti kalau di dinding cantilever ini, ya, jadi ini tipe cantilever. Makanya mengandalkan tanah tadi adalah ini maksudnya, ya. Jadi di atas ini nanti tanah inilah yang akan diharapkan mempunyai bobot yang besar, ya, sehingga dia ikut andil mempertahankan, ya, akibat daripada gaya-gaya yang bekerja, ya, terhadap kestabilan daripada dinding cantilever. Kalau dinding yang dari gravitasi adalah dari berat sendiri, ya, dari pasangan batunya sendiri, ya. Jadi kalau ini mengandalkan berat sendiri, pasangan batu. Kalau cantilever mengandalkan tanah, ya, berat tanahnya, ya. Kemudian tadi ada yang cantilever, ada krip tadi, ya. Ini kita tulis. Jadi cantilever tadi kan bentuknya seperti ini misalnya. Ya, seperti ini. Nah, ini kan arah memanjang ke sana. Nah, ini arah memanjangnya nanti, ya, nanti pada jarak-jarak tertentu nanti dipasangi krip, ya. Misalnya di sini, ya, pasang krip. Juga nanti sama.
Gripnya. Nah, nanti misalnya di sini ya. Ya. Jadi nanti dipasang grip ya setiap jarak tertentu. Nah, jadi tadi udah untuk B-nya tadi kan 0, ya. B sama dengan 0,4 sampai 0,7 H tadi ya. Kemudian mungkin ini jarak antara ini ya 0,3 sampai 0,6 H ya. Untuk tebalnya ini ya, ini bisa dibuat 0,2 meter ya. Nah, nanti jarak antara ini grip ke grip nanti bisa ditentukan, yaitu 0,3 sampai 0,6 H. 0,3 sampai 0,6 H ya. Ini jarak antar grip ke grip ya. Ini tadi ya adalah 0,3 meter minimum ya, jadi 30 cm. Kemudian ini tadi adalah jadi ini yang menggunakan grip ya, dari cantilever tadi ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kemudian ada faktor-faktor ya yang perlu diperhatikan dalam perancangan dinding penahan tanah ya. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan. Yaitu antara lain nanti ya, faktornya itu stabilitas guling ya. Jadi nanti stabilitas guling harus kita tinjau nanti ya. Kemudian stabilitas geser, lateral ya. Jadi maksudnya ada gaya lateral atau gaya dari tekanan tanah sendiri. Kemudian yang C adalah stabilitas daya dukung tanah. Nah, nanti perlu berarti tinjauan kita nanti dalam merencanakan suatu dinding penahan ya,
stabilitas ini harus memenuhi dari angka keamanannya ya. Jadi faktor-faktor yang harus diperhatikan ya, antaranya nanti kondisi tanah ya pada lokasi dinding ya, apakah ada potensi misalnya di sini ada bawahnya ada tanah ya lunak dan sebagainya, maka nanti harus diperhitungkan ya. Kemudian nanti dalam pemeriksaan faktor-faktor tadi, stabilitas tadi ya, terhadap guling, geser dan sebagainya tadi, nanti faktor keamanannya ya, faktor keamanan yang disyaratkan ya. Ya, faktor keamanan yang disyaratkan ya. Yang pertama faktor keamanan terhadap guling ya. Faktor keamanan terhadap ya, faktor keamanan terhadap guling ya, faktor keamanan terhadap guling minimum 2 ya, minimum 2 ya, harus lebih dari 2 supaya lebih aman ya. Jadi minimum faktor keamanannya 2. Kemudian yang kedua, faktor keamanan terhadap geser lateral tadi minimum 1,5 ya. Jadi faktor keamanan terhadap geser lateral minimum 1,5 ya. Kemudian yang berikutnya, faktor keamanan terhadap daya dukung ya. Faktor keamanan terhadap daya dukung minimum 3 ya. Ini disyaratkan oleh SNI supaya ya terhadap daya dukung adalah 3. Kemudian ada faktor keamanan terhadap stabilitas global ya. Di faktor keamanan terhadap stabilitas global minimum 1,5 ya. Menurut terhadap gempa ya, faktor keamanan kalau ya terhadap gempa misalnya memperhitungkan gaya gempa ya minimum 1,1 ya. Nah ini, jadi ini faktor-faktor keamanan yang harus dipenuhi dalam merencanakan suatu dinding penahan tanah ya. Kemudian nanti di dalam dinding penahan tanah itu juga perlu ya supaya air yang ada di belakang bangunan dinding itu bisa lancar, tidak mengakibatkan kerusakan, maka nanti kita perlu membuat drainasenya ya. Jadi nanti perlu ya
sistem drainase ya. Drainase. Sistemnya seperti apa ya? Mungkin saya bacakan aja ya. Jadi nanti di sini ya. Ya. Untuk ya meminimalkan tekanan air pada dinding penahan tanah ya, harus diberikan sistem drainase di belakang dinding ya. Sistem drainase harus memenuhi persyaratan berikut. Yang pertama, sistem drainase harus terdiri atas material yang mudah mengalirkan air yang diletakkan di belakang dinding untuk menangkap air tanah ya di belakang dinding. Kemudian air yang sudah ya tertangkap oleh material yang mudah meloloskan air tersebut ya dibuang ya keluar dinding melalui weep hob atau pipa drainase yang dipasang ya. Kemudian untuk pipa drainase itu nanti yang berdiameter 50 mili atau 5 cm ya disebar pada dinding vertikal ya dengan kerapatan ya di sini hal per 3 meter kuadrat luas dinding ya pipa drainase terbuat dari PVC ya berdiameter 150 mm ya yang diletakkan di bawah belakang dinding vertikal untuk menangkap air tanah yang ya tanah dan membuangnya dari ujung-ujung dinding ya. Kemudian itu teknik sip ya dan drain seperti dipakai pada dinding ya soil nailing dapat menggantikan material mudah mengalirkan air ya. Nah, nanti bisa jadi nanti bisa digambarkan ya. Jadi misalnya seperti ini. Nah ini maka nanti tadi ada dipasang di sini yang pipa PVC tadi ya diameternya ya diameter bisa 15 cm ya. Jadi ini pipa PVC diameter 150 mili atau 6 in nanti ya, ada 6 in. Kemudian misalnya di sini nah di sini nanti juga dipasang ya material yang mudah ya meloloskan air. Jadi ini nanti adalah timbunan tanah, ini timbunan tanah ya di belakang dinding. Ini misalnya sungai atau apa ya atau dinding terserah nanti ya. Jadi nanti di sini dibuat apa dinding penahan tanah. Ya, kemudian nanti selain itu juga nanti bisa ditambahkan lagi pipa-pipa yang di sini. Nah, ini juga nanti yang ini adalah ya PVC diameternya ya ini juga diameternya 2 in atau 5 cm tadi ya, 5
mili tadi ya. Nah ini nanti ya yang arah ini tadi dibuat setiap per 30 meter kuadrat tadi ya, dibuat ini ya. Jadi nanti supaya air, nanti ada air tanah yang ada di belakang dinding ini bisa tersalurkan sehingga tidak akan merusak daripada dinding penahan tanahnya itu sendiri ya. Mungkin itu yang perlu kami berikan adalah berdasarkan yang peraturan SNI geoteknik ya. Itu hal-hal itu peraturan, persyaratan dan sebagainya tadi itu adalah yang kita berikan ya. Untuk selanjutnya kita berarti nanti langsung masuk ke masalah struktur daripada dinding penahan tanah sendiri ya. Jadi ini adalah yang dari peraturan SNI geoteknik tadi ya, yang yang sudah kita berikan ya, dari peraturan umum ya, perancangan, peraturan umum ya, perhitungan dan sebagainya ya, peraturan umum ya, pendidikan geoteknik dan sebagainya ya. Kemudian nanti kita lanjutkan ke masalah ya masalah jadi penahan tanah ya. Jadi nanti tadi adalah konstruksi penahan tanah, jadi nanti penahan tanah ini adalah materi yang akan kita bahas sampai tuntas nanti ya. Jadi di sini mungkin untuk umumnya saya bacakan aja, jadi nanti bisa dilihat ya atau dibaca sendiri nanti ya. Ya, pada dekade terakhir ini ya perkembangan konstruksi penahan tanah semakin berkembang ya dengan pesat ya. Perkembangan ini disebabkan oleh semakin sempitnya lahan tersedia, terutama di kota-kota besar. Antara lain dibangun sejumlah jalan layang ya, yang memerlukan tipe konstruksi ini ya, penahan tanah ini ya. Perkembangan terakhir ya dan dari konstruksi penahan tanah ya adalah memanfaatkan bentuk konstruksi ya, fabrikasi ya, jadi mungkin sudah dicetak terlebih dahulu baru dipasang sehingga lebih menguntungkan dalam pelaksanaannya ya, atau pemanfaatan bahan ya sintetis yang akhir-akhir ini juga mulai berkembang ya, untuk masalah geoteknik ya. Tujuan utama ya konstruksi ini ada untuk menahan tanah agar tidak longsor ya akibat beban yang bekerja, selain pemanfaatan ruang yang tersedia ya. Jenis konstruksi daripada dinding penahan tanah ini banyak dijumpai sebagai konstruksi dinding penahan tanah ya. Bisa penahan saluran ya, dinding pelabuhan atau konstruksi pangkal jembatan, lereng ya, lereng bukit, tepi jalan, pencegah erosi dan lain-lain sebagainya ya. Nah, beberapa jenis konstruksi ya dapat difabrikasi ya. Jadi nanti seperti pembuatan ya dinding penahan terbuat dari pasangan ya atau dari beton bertulang ya. Beberapa jenis konstruksi dapat dikategorikan sebagai bentuk konstruksi klasik ya, yang merupakan konstruksi dengan mengandalkan beratnya untuk melawan gaya-gaya yang bekerja ya, yang dikenal dengan tadi ya konstruksi gravity wall atau dinding penahan tanah terbuat dari pasangan batu tadi adalah mengandalkan berat daripada konstruksinya atau berat ya dinding penahannya ya. Ini disebut dengan ya di sini adalah sebagai konstruksi gravity wall ya. Kemudian berdasarkan perkembangan dan teknologi bahan seperti beton, baja ya, bahan sintetis, maka konstruksi ini juga mengalami perkembangan ya.
sehingga konstruksi semi gravity well juga digunakan ya, tadi yang menggunakan tulangan ya sebagian ya, kemudian cantilever ya, cantilever tadi yang kita berikan tadi ya, itu juga nanti, kemudian cantilever dengan krip tadi ya sudah kita berikan tadi ya. Oke. Ya, jadi kemudian perkembangan dalam teknologi beton juga mengalami peningkatan, sehingga juga dalam perkembangan industri konstruksi ya, dengan munculnya konstruksi dinding penahan tanah ya, dengan model fabrikasi yang memberikan pengaruh di dalam pelaksanaannya relatif mudah dan cepat ya. Setelah itu, selain itu, penemuan bahan sintetis ya, ada yang menggunakan geotekstil dan sebagainya, itu juga bisa dimanfaatkan sebagai nanti alternatif yang bisa dipilih sebagai penahan tanah tadi ya. Jadi di sini ada gambar-gambar tadi sudah kita gambarkan ya, yang gravity well atau dinding penahan tanah dari pasangan batu tadi ya, kemudian ada yang semi gravity well, itu nanti ada tulangannya, kemudian ada cantilever ya, kemudian ada counterfort well, ada better set well. Jadi nanti counternya tadi apabila di depan daripada dinding itu disebut nanti better set wall ya, better set wall. Kalau yang di belakang tadi adalah counterfort wall ya. Kemudian ada yang rib juga ada yang menggunakan ya bahan dari geotekstil tadi ya, soil reformation ya, performance ya, ada yang blok dengan angker ya dan sebagainya ya. Oke, jadi itu adalah apa namanya untuk konstruksi daripada penahan tanah ya. Nah, kita masuk ke masalah tekanan lateral. Jadi nanti perlu kita ya, yang perlu kita bahas di dalam konstruksi penahan tanah ini ya, yang pertama nanti adalah tekanan lateral. Tentunya tekanan lateral, tekanan dari tanahnya sendiri ya, nanti berupa gaya lateral atau gaya horizontal ya. Nah, dalam analisis konstruksi dinding penahan tanah perlu diketahui gaya-gaya yang bekerja ya pada konstruksi ini, seperti gravity well ya, cantilever dan sebagainya tadi ya. Umumnya gaya yang bekerja pada konstruksi ini disebabkan adanya tekanan tanah lateral. Nah, ini adalah tekanan dari tanah atau tekanan ya, tekanan tanah lateral ya. Ya, tekanan tanah lateral ya. Untuk itu perlu direncanakan terlebih dahulu tekanan tanah lateral yang bekerja pada konstruksi tersebut ya. Ya. Nah, di sini ada nanti yang pertama ada tekanan tanah diam. Ya, jadi tentu sebelum adanya bangunan ya, kondisi awalnya tentu kondisi tanah itu adalah kondisi diam ya. Ya, seperti halnya pada saat ya suatu benda dimasukkan ke dalam zat cair ya, tersebut akan menderita tekanan sebesar ya. Nanti jadi misalnya ada massa tanah ya, misalnya ada suatu benda ya, kita masukkan ke dalam air ya, maka nanti di sini akan timbul, misalnya ini adalah akibat dari jadi massa benda
massa benda. Itu adalah sigma V ya. Kemudian nanti akan ini bawah sama dengan nanti sigma V-nya tentu. Kemudian nanti ada sigma H ya, tekanan tentu ke kanan kiri ya. Nah ini tekan ya. Jadi kalau ada muka air, misalnya ada muka air ya seperti ini, maka nanti tekanannya akan seperti ini ya. Misalnya ini Z kedalamannya dalam airnya ya, maka di sini adalah sigma V ya, ini adalah sama dengan gamma kali Z kali K. Gamma kali Z kali K. Nah, K di sini K-nya untuk air adalah sama dengan 1 ya. Ya. Jadi nanti akan seperti ini. Jadi misalnya kita pasang suatu tabir ya, makanya akan tertekan ya. Akan bentuk tekanannya seperti ini. Ya. Jadi ini gambar tekanan air pada tabir yang ditempatkan tegak lurus bidang gambar ya. Jadi misalnya dikasih apa gitu, lempengan apa gitu ya, nanti papan apa yang nanti akan terjadi namanya tekanan lateralnya ya, akibat dari tekanan horizontal ya, itu akan kita dapatkan seperti itu ya. Kemudian apabila suatu tabir ya dimasukkan tegak lurus ke dalam zat air, maka tabir tersebut akan menderita tekanan ya, yang itu tadi ya. Ya. Bentuk diagram segitiga. Kondisi ini ya. Kondisi ini sama halnya pada dilakukan tinjauan pada suatu massa tanah ya. Pada kedalaman Z meter ya dari muka tanah ya, maka massa tanah tersebut akan menderita tekanan pada arah vertikal dan arah horizontal ya. Jadi hampir sama tadi, cuma di sini nanti misalnya di sini tanah ya, jadi sini tanah ya, maka tekanannya juga nanti seperti ini. Ini tadi adalah Z. Halo, Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Suraji. Ya. Itu kan Julfanu Hadi. Mm-mm. Julfanu Hadi ini kan mau seminar besok. Ya. Jadi banyak pembahasnya itu Pak Rudi rupanya tercantum di situ. Saya juga lupa siapa yang menentukan jadi pembahasnya Pak Rudi gitu Pak Rudi itu handphone. Memang sih nggak marah, nggak yang nada marah. Cuma ya saya kategorikan sebenarnya protes gitu, marah. Diganti aja kalau halo. Tidak diminta kesediaan. Beliau kenapa tidak diminta kesediaan sebagai pembahas katanya. Terus tidak diminta kesediaan ditanya bersedia atau tidak, dan juga waktunya tiba-tiba dia seminar kok ada nama dia. Nah itu makanya Pak. Terus lagi masalah link, katanya link proposal tuh siapa sebenarnya yang bikin katanya, kenapa jadi mahasiswa yang bikin katanya, itu kan yang mengundang itu kan jurusan katanya, harusnya minta dengan jurusan linknya katanya gitu Pak. Kita nggak tahu, kita kan mahasiswa. Iya itu Pak, nggak pernah ada sosialisasi sebenarnya yang seminar online daring ini seperti apa kayak gitu. Iya, iya betul. Itu kan disuruhnya dosen yang iya. 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 Saya
juga nggak paham maksudnya. Tapi gimana maunya? Enggak, seharusnya kan Bu, Bu, Bu Fatma, seharusnya kan seminar jadwal kan dari jurusan. Seharusnya yang kalau mau bikin link ya jurusan, masa kita suruh bikin link, aneh. Hmm. Iya. Ya terserah aja. Harusnya yang punya tugas kan jurusan, masa pembimbing bikin kan aneh. Maunya kan dia. Makanya terus kalau ya tadi ganti ada terlama itu mau diganti aja gitu aja. Nah gimana? Hmm. 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 Oh, Pak. Hmm. Jadi yang Pak Lutfi nggak muncul. Iya, namanya Pak Lutfi berarti nggak muncul di situ. Hmm. Hmm. Saya bingung juga. Sama ini Bu yang baru ini kayaknya kan nggak harus 5 itu, kayaknya kan malah yang dari luar pembimbing itu cuma maksimum 2 kayaknya. Yang aturan dari PL loh, rektor yang baru. Ah. Ya, yang dari Ibu Fatma itu, yang peraturan dari rektor itu loh. Itu kalian yang baru. Hmm. Hmm. Iya, nggak ada gitu ya. Makanya, makanya, iya, makanya bingung juga. Hmm. Nggak tahu, saya nggak sempat sampai membaca itu Bang. Hmm. Iya, Bu. Hmm. Hmm. Iya, ini kan sambil ini Bu Fatma, ini kebetulan saya kan mau saat lagi merekam untuk ngaji kuliah ya. Ini apa namanya, kan saya kayaknya dijadwalkan Bu Fatma ini ngajar apa mekanika batuan ya. Enggak, kalau maksud saya gini, Bu Fatma, Bu Fatma, maksud saya kalau kan Bu Pan kan nggak banyak ya Pak Okro itu. Kan ke Pak Okro ke saya kebetulan sudah 5, 6 sama itu. Iya kalau gitu. Ya. Mm, mm, mm. Tapi kemarin tuh kok ya makanya saya mau setelah saya lihat-lihat semua aku nih jadi nama mataku nih. Hmm, makanya kok makanya gitu. Oh ya, oke. Iya. Ah, iya, iya. Iya. Iya.
Enggak apa-apa ya. Oke. Ya, terima kasih Bu Fatma ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon ya, ada gangguan sebentar, maaf ya, karena Bu Fatma tadi nelpon ya. Oke, jadi kita lanjutkan ya. Jadi untuk masalah ini tekanan nanti ya. Jadi untuk tanah sendiri ya, nanti bentuknya adalah seperti ini ya. Jadi nanti ada juga apa namanya sigma V ya, sigma H ya. Jadi nanti di sini nanti ada ini adalah sigma H ya. Nanti adalah sama dengan gamma kali H kali K0 ya. Gamma kali H kali K0. Jadi dalam kondisi diam ya. Jadi ini H aja bukan Z. Ya. Jadi di sini ada tekanan horizontal atau lateral tadi ya. Ya. Jadi nanti untuk K0 sendiri ya. Jadi nanti kita perlu jadi dalam keadaan diam ya. Jadi nanti ya dalam kondisi ya rasio tekanan horizontal dengan tekanan vertikal pada kondisi keseimbangan elastis ya. Jadi nanti ada ya K0 itu adalah sama dengan sigma H dibagi sigma V ya. Sigma V nanti ya sigma V ya, sigma adalah gamma tanah kali H ya. Jadi nanti kemudian untuk sigma H nanti tidak sama dengan sigma V ya. Ya nanti kalau di air ya antara horizontal dan vertikal mungkin sama ya. Jadi nanti di sini bisa kita cari nanti. Jadi nanti K0 jadi nanti bisa dicari sigma H itu sama dengan sigma V kali KH kali K0 ya. Nah K0 ini ya atau koefisien tekanan tanah dalam kondisi diam ya itu nanti berarti nanti ini adalah sama dengan K0 kali gamma kali H karena sigma V nya adalah ini ya. Nah untuk ini ada yang memberikan ya jadi ada beberapa ya ini ada Jackie ya Jackie tahun 944 memberikan K0 itu ya jadi K0 sama dengan 1 dikurangi sinus Pi ini menurut Jackie ya Jackie tahun 1944. Kemudian ada menurut Misak ya Misak jadi memberikan bahwa K0 itu sama dengan 0,44 ya ditambah 0,42 kali PI dalam persen dibagi dengan 100 ya. Jadi misalnya PI nya 30% ya 30/100 kalikan 0,42
42 dikali ditambah 0,44 itu K0-nya ya. Ya, K0 ya. Jadi nanti di sini ada yang tanah lempung over consolidated ya, besarnya koefisien tekanan tanah diam ya atau K0 itu nanti, atau over consolidated ya, K0 itu sama dengan ya nanti untuk tanah lempung ya, tanah lempung ya, nanti K0 sama dengan ya akar dari OCL ya. OCL ada over consolidated ratio ya. Ya, OCL over consolidated ratio ya. OCL sama dengan over consolidated ya. Rasio ya. Nah, ini nanti nilainya OCR itu sama dengan ya pre-consolidated pressure dibagi present effective over pressure ya. Ya itu nanti ya. Oke, jadi nanti nanti untuk besarnya tekanan tanah yang diam tadi jadi ini nanti sigma H sini adalah sama dengan gamma kali Z kali K0 ya. Kemudian PA nya berarti sama dengan setengah kali K0 kali gamma kali H kuadrat ya, atau bukan HZ ya, Z kuadrat. Nah ini K0 tadi adalah bisa didapatkan dari ini tadi, ada beberapa anggapan tadi ya, menurut ya Ceki ya, kemudian menurut Mosek ya, nanti bisa dipakai ya untuk mendapatkan nilai K0-nya ya. Jadi itu mungkin sementara sampai tekanan tanah dalam keadaan diam aja. Kita lanjutkan nanti minggu depan untuk keadaan tanah yang aktif ya. Oke, sementara sampai ini dulu. Terima kasih ya. Sampai ketemu minggu berikutnya.